Setelah berkata ini, saya jadi ingat dengan nama-nama seperti Ahok, Mahfud MD. Dalam politik, perubahan sikap sering disebut dinamika. Tapi ketika perubahan itu terlalu jauh dari jejak langkah sebelumnya, rakyat mulai bertanya, ada apa sekarang? Ada apa sebenarnya? Kita pernah melihat kebersamaan yang tampaknya tulus, perjuangan yang kelihatan terarah, ucapan yang dulu penuh pembelaan, kini berubah menjadi tudingan. Apakah waktu yang mengubah ataukah lingkungan yang membentuk ulang cara pandang dan berpikir? Sejak dulu orang tua kita telah mengingatkan, lingkaran pergaulan bukan hanya menentukan teman berdiri, tetapi juga menentukan kemana hati condong memberi penilaian. Dari sinilah kita mulai memahami satu hal penting dalam kehidupan berbangsa, bahwa kekuasaan bukan hanya menguji kemampuan, tetapi juga menguji keteguhan pendirian. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam perjalanan bangsa kita ini, kita sering belajar bahwa kekuasaan bukan hanya mengubah keadaan, tapi juga kadang mengubah manusia. Kita pernah menyaksikan suatu persahabatan yang hangat di ruang publik, kebersamaan yang tampak tulus, saling percaya, saling menguatkan dalam membangun negeri. Namun, waktu berjalan, posisi berubah, lingkaran pergaulan bergeser, dan arah suara pun ikut berbeda. Dulu berdiri berdampingan, kini berdiri berseberangan. Dulu membela dengan keyakinan, kini menyalahkan dengan kepastian. Fenomena ini bukan terjadi sekali, dua kali. Beberapa tokoh yang dulu dikenal sangat dekat, setia, bahkan menjadi bagian dari perjuangan bersama, perlahan menunjukkan sikap yang berubah setelah berada dalam pusaran kepentingan politik tertentu. Bukan soal nama, bukan soal individu, ini tentang sebuah gejala. Gejala ketika kesetiaan kepada gagasan tergeser oleh kesetiaan kepada barisan. Ketika nurani perlahan dikalahkan oleh loyalitas struktural. Ketika kebenaran tidak lagi berdiri bebas, melainkan menunggu aba-aba. Padahal para pendahulu kita dulu sudah lama mengingatkan lewat peribahasa sederhana. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Berteman dengan pandai besi, kita bisa terkena percikan api. Lingkungan membentuk cara berpikir, lingkaran kekuasaan membentuk cara bersuara, dan disinilah bahayanya bagi bangsa. Ketika orang-orang cerdas, tokoh-tokoh berpengaruh, pribadi-pribadi yang dulu dikenal teguh, perlahan menyesuaikan kebenaran dengan arah angin politik, maka rakyat kehilangan satu hal yang paling penting dan berharga dalam demokrasi. Setelah berkata ini, saya jadi ingat dengan nama-nama seperti Ahok, Mahfud MD. Kejujuran sikap, perbedaan pendapat itu wajar, kritik itu sehat, tapi perubahan sikap yang terasa bukan karena data baru, melainkan karena
posisi baru. Itulah yang membuat rakyat mulai bertanya, apakah itu suara hati atau suara lingkaran? Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan adalah orang yang tetap lurus, bahkan ketika dia berdiri sendirian. Karena sejarah selalu mencatat mereka yang setia kepada kebenaran akan dihormati waktu. Sementara mereka yang hanya setia kepada kepentingan sesaat akan dilupakan oleh zaman. Banyak itu contohnya. Dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai. Bukan dari siapa orang berdiri hari ini, tapi dari mengapa ia berdiri di sana. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika lidah berubah karena tempat berdiri, maka goyah sudah pendirian diri. Bila kawan dipilih karena kuasa, mudah berganti arah dan juga rasa. Bersahabatlah dengan nurani yang jernih, agar langkah tak mudah beralih. Angin politik boleh berputar, namun kebenaran jangan ditawar. Yang teguh walau sendirian akan dikenang sepanjang zaman. Yang bersuara sesuai pesanan hilang bersama perubahan zaman. Jabatan bisa datang dan pergi, tapi harga diri melekat sampai mati. Saya Beni Budaya. Alhamdulillahirabbil alamin.